Unsur hara sekunder untuk tanaman padi yang sedang bunting memang sangat dibutuhkan, tetap perlu diberikan secara khusus, tetap wajib diberikan secara intens, dan jika dikombinasikan dengan zat pengatur tumbuh, maka itu akan menjadi sesuatu yang berbeda, akan menjadi nilai plus tambahan untuk masa proses bunting dari tanaman padi kita. Nah, dulur, pada kesempatan hari ini mari coba kita sama-sama aplikasikan nutrisi untuk padi bunting yang disertai dengan penggunaan zat pengatur tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga sudah diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan sedulurku, izinkan sejenak kami lewat di beranda sedulur untuk menyampaikan aktivitas kami pada hari ini. Adapun untuk aktivitas kami hari ini yaitu melakukan penyemprotan nutrisi untuk tanaman padi bunting kami, sekaligus untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman terhadap serangan penyakit, yang penyakit-penyakit tersebut tentunya sangat rentan menyerang pada tanaman padi yang sedang pada fase bunting seperti ini. Nah dulur, nggak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita apa saja yang kami pergunakan hari ini, serta mari kita bahas sedikit manfaat dari apa yang kami pergunakan hari ini. Nah baik dulur, pertama sekali untuk nutrisinya adalah MKP, di mana MKP merupakan kalium terbaik, yang kalium itu memang sangat dibutuhkan oleh tanaman apapun yang ketika dia sedang bunting. Nah untuk tanaman padi dulur, ketika tanaman padi itu kekurangan kaliumnya, maka pada masa buntingnya sering kita perhatikan, sering kita lihat bahagian ujung daunnya itu mulai menguning. Kenapa? Karena energi dan nutrisi yang ada ditambah dengan kekurangan kaliumnya itu akan merusak fokus dari tanaman padi kita sendiri. Karena kita ketahui sesuatu yang sedang hamil, tanaman atau manusia, itu energi yang ada di dalam tubuhnya, imun yang ada di dalam tubuhnya bukan hanya difokuskan untuk dirinya sendiri, bukan hanya difokuskan hanya untuk induknya, melainkan juga difokuskan untuk kesehatan dan keselamatan janin yang dikandungnya. Untuk tanaman padi, tentu nutrisi yang telah kita berikan sebelumnya itu difokuskan untuk pembentukan malai. Maka tak heran ketika ujung daunnya itu sebahagian menguning jika kekurangan kaliumnya. Kenapa? Karena pada saat itu tanaman padi sedang mengeluarkan tenaga besar-besaran untuk membentuk malai. Oleh karenanya penggunaan MKP menurut kami adalah hal yang rekomendasi sekali pada saat penyemprotan tanaman padi bunting. Dan jumlah MKP yang kita pergunakan tadi lur adalah 2 sendok makan untuk 1 tangki penyemprotan. Nah kemudian yang kedua lur, kembali ke kesehatan daun dan nutrisi untuk daun, yaitu penggunaan magnesium sulfat. Nah magnesium sulfat di sini kami harapkan memiliki fungsi untuk dapat terus menjaga aktivitas klorofil daun agar dia benar-benar bisa menyerap energi dan benar-benar bisa menyerap nutrisi untuk diproses pada saat pembentukan malainya, sehingga nanti malai-malai yang keluar itu adalah malai-malai yang benar-benar sehat, malai-malai yang terbebas dari stuntingnya malai. Nah kemudian di samping itu lur, penggunaan magnesium sulfat seperti ini juga bisa memperbaiki daun-daun tanaman padi kita yang sebelumnya mungkin sempat terserang oleh hama ulat-ulatan, sempat terserang kutu-kutu pengisap daun dan sebagainya. Karena secara umum kita ketahui fungsi daripada magnesium sulfat adalah untuk memperbaiki merespirasi klorofil daun yang telah rusak. Kemudian selanjutnya lur, karena tanaman padi bunting maka nantinya juga ada pembungaan, ada penyerbukan yang akan terjadi. Maka untuk menjaga agar pembungaan itu benar-benar tidak mengalami kerontokan, maka penggunaan kalsium pun menurut kami lur adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan, perlu kita garis bawahi. Dan penggunaan kalsiumnya pun lur, ini kita gunakan 2 sendok makan. Kalsium ini adalah kalsium yang sering kita berikan untuk tanaman cabai juga lur.
Nah, kemudian selanjutnya lur yang menjadi fokus kita pada penyemprotan hari ini yaitu penggunaan Gipkru 10 SP. Di mana Gipkru 10 SP ini lur sudah kita review juga, sudah kita kasih ulasan juga. Gipkru 10 SP adalah salah satu zat pengatur tumbuh yang dapat kita pergunakan untuk tanaman padi, dan pada kondisi pada fase seperti ini adalah penggunaan pertama Gipkru 10 SP untuk tanaman padi. Nah, Gipkru 10 SP dengan kandungan asam giprelat 10%-nya ini selain bisa membantu agar proses pembentukan malai menjadi lebih optimal, dia juga bisa berfungsi untuk membantu proses penyerbukan, proses kawin dan kawin dari malai kita, sehingga nanti malai yang keluar itu benar-benar malai yang maksimal. Kemudian begitu juga nanti Gipkru 10 SP ini katanya bisa sedikit membuat malai kita lebih panjang dari keadaan normalnya. Maka pada kesempatan hari ini lur, penggunaan Gipkru 10 SP ini kita berikan 1 saset untuk 1 tangki penyemprotan. Nah, untuk nutrisinya lur mungkin seperti itu saja dengan kombinasi seperti itu. Semoga dengan kombinasi seperti ini sudah termasuk optimal untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi pada tanaman padi bunting kami. Jikapun masih kurang, sedulur boleh berikan masukannya, sedulur boleh berkomentar, kita tanggapi dan kita coba terapkan di penyemprotan berikutnya. Kemudian lur, untuk pengendalian dan pencegahan hamanya, tentunya hama penggerek batang adalah hal paling utama yang menjadi perhatian kami. Maka oleh karena beberapa perlakuan ke belakang, insektisida Oblivion ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif terhadap pengendalian hama penggerek batang, maka hari ini kembali kami percayakan insektisida Oblivion ini untuk tanaman padi kami. Dan karena ini sifatnya arahnya lebih kepada pencegahan, maka insektisida Oblivion ini pun lur kami gunakan lebih kurang 12 mili saja untuk 1 tangki penyemprotan. Sementara untuk dosis penyemprotan yang dilakukan ketika hama penggerek batangnya mulai mengkhawatirkan, itu bisa kita gunakan sampai 25 mili untuk 1 tangki penyemprotan. Kemudian insektisida Oblivion kita kawinkan juga dengan salah satu dimehipo, dan pada kesempatan hari ini dimehipo yang kami pilih adalah dimehipo yang katanya bekerja juga secara sistemik. Maka dimehiponya seperti ini lur, merek dagangnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya lur, untuk melengkapi aktivitas kita hari ini tentunya adalah penggunaan amunisi yang dapat mencegah dan mengendalikan jamur pada tanaman padi. Dan pilihan kami lur adalah fungisida seperti ini, berbahan aktif ganda, dia tergolong harganya murah dan ini kita pergunakan untuk kali ini dan kedepannya mungkin nanti kita ganti. Nah, fungisida ini lur mungkin kurang familiar, namun bahan aktifnya ini memiliki kompetitor yang cukup familiar di kalangan kita petani. Namun lur, apapun merek dagangnya, yang jelas fungisida yang kita pergunakan itu kita harapkan bisa melindungi tanaman kita dari serangan jamur. Kemudian di dalam fungisida ini lur juga mengandung ZPT yang dapat menjaga daun padi kita tetap hijau. Nah, demikian lur yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami gambarkan mengenai amunisi dan nutrisi yang kami pergunakan pada saat perawatan padi bunting kami. Dan untuk penyemprotannya lur, seperti biasa kami selalu melakukan penyemprotan dari atas daun menggunakan nozzle kabut. Nah dulur, demikian, silakan berikan masukannya, silakan berkomentar jika memang ada hal yang perlu dikomentari, atau silakan bertanya jika memang ada hal yang perlu ditanyakan. Nanti coba kami jawab satu persatu, dan jika kami tidak bisa menjawabnya, kami janji kami berhutang akan menjawabnya beberapa hari ke depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya, kita jumpa lagi. Selamat beraktivitas, semoga rezeki sedulur selalu diperbanyak oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.